لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أعوذ بكلمات الله التامات من شر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsih wa midada kalimati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah tabarakallah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dan bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalalu atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat istiqomah, bangun tengah malam, bersimpuh, bersujud, bercurhat ria kepada Sang Khalik, kepada Sang Pemutus kebijakan, kepada Sang segala kekuatan, segala keajaiban, segala kekuasaan di tangannya. Itulah Allah, Allah, Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana kabarnya semuanya Bunda? Sehat semuanya ya? Ya, iya Bu, kalau ditanya capek, pasti capek. Nggak mungkin saya nggak capek. Kondisi ya perjalanan jauh, kemudian tentunya kurang tidur, ya capek fisik juga, capek pikiran juga. Ya salah satu pikiran siapa?
Bagaimana caranya supaya seluruh doa-doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, amanah demi amanah, ya. Itu di pundak saya, Bu, berat sekali. Tapi insya Allah, seberat apapun pundak saya memikul beban, titipan doa, titipan aset, titipan harapan, segala macam, saya hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya sebagai hamba biasa tentunya tidak luput dari kekurangan, tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari kelemahan. Ya. Sehingga ayo sama-sama kita melangkah. Ya. Tak bisa, Bu, kalau seandainya Ibu, Ustadz doain, ya, pengharapannya hanya ke Ustadz, itu agak repot. Ya, harapannya ke Allah. Harapannya ke Allah. Allah yang mengabulkan segala doa. Allah yang mengabulkan segala hajat. Allah yang mengabulkan segala keinginan. Nah, begitu, ya. Allahu Akbar. Kita manusia biasa. Bunda, ayah, tadi bangun setengah 12. Ya. Namun karena kondisi mungkin capek banget, akhirnya saya undur sampai pas jam 12. Ngebangunin santri. Setelah itu saya coba cek HP penuh. Ya, mohon maaf. Mungkin kalau dihitung-hitung dengan grup-grup itu berapa ribu itu, bukan hanya 1.000, sampai banyak sekali. Allahu Akbar. Pertanyaannya, apakah saya mampu menjawab semua keluhan? Apakah saya mampu menerima, menampung semua hiruk pikuk keluhan Bapak Ibu? Tentunya tidak. Melalui munajat gedor pintu langit inilah sama-sama kita minta solusi dari Allah. Ya. Melalui ini kita minta solusi kepada Allah. Nah, oleh karenanya banyak yang bertanya, kenapa rukyahnya Ustadz Aris Alwi itu subuh di saat orang lain tidur lelap? Kenapa munajat gedor pintu langitnya Ustadz Aris itu dimulai dari jam 3? Siapa yang mau nonton? Sampai-sampai kita diledekin, sampai-sampai kita dicemooh, nggak bakal ada yang mau nonton. Ngajak kebaikan subuh-subuh buta. Ya. Sampai segitunya ngomong. Pertanyaan saya, apakah penonton kita cuma ratusan? Alhamdulillah. Malam kemarin Bunda yang nonton itu 11.000. Bayangin tuh. Ini tuh siaran kita bukan siaran siang. Ini bukan siaran pagi. Ini live streaming kita itu live streaming ekstrim. Di saat orang lain sedang tertidur lelap. Di saat orang lain sedang menikmati istirahatnya. Di saat orang lain sedang, ya mohon maaf, sedang berbahagia, ya, dengan tidurnya. Ya. Justru kita, bangun, bersimpuh, bersujud. Bayangin. Dan ini tidak mudah ya Bunda. Ini tidak mudah. Ini bukan perkara gampang. Ya. Ini bukan perkara gampang. Bangun jam 00. Kemudian bersujud, bersimpuh, berdoa, memohon kekuasaan dari Allah. Ya Allah, kabulkanlah permohonan saya. Lunasilah hutang-hutang saya. Sembuhkanlah penyakit-penyakit saya. Angkatlah derajat saya. Coba bayangin. Ya. Ya. Berat ini.
sekalipun sekali berpemuka agama, sekalipun sekali berustad kiai, ya, mohon maaf, belum tentu bisa bangun jam 00. Sehingga wajar ketika ada yang mencemooh kita, ada yang ngeledek kita. Ente ngejar apa sih? Emang bangun jam 00 udah kaya? Ayo. Emang bangun jam 00 tuh bikin kaya ente? Emang bangun jam 00 tuh bikin bahagia ente? Itu biasa itu. Kalau udah muncul kayak gitu, jawabannya apa? Jawabannya apa? Satu jawabannya. Allah membangunkan saya tengah malam, itu adalah anugerah terindah. Allah Subhanahu wa ta'ala membangunkan saya tengah malam, kemudian bersimpu, kemudian bersujud, memohon, meminta, berkeluh kesah. Itu bukan perkara gampang. Itu anugerah terindah dalam kisah hidup kita. Bapak Ibu dapat uang tunai, ya, ember-emberan, belum tentu Bapak Ibu tenang hati. Belum tentu tenang hati. Tetapi bagi hamba-hamba Allah yang istiqomah bangun tengah malam, hamba Allah yang istiqomah bermunajat tengah malam, yang istiqomah membaca Al-Quran tengah malam, yang istiqomah sholat tahajud tengah malam, yang istiqomah sedekah tiap hari, maka yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, bakal merugi pasti itu. Allahu Akbar. Dan tanda keberuntungan hamba-hamba Allah yang sudah melakukan 3 perkara itu. Bangun tengah malam, bersimpu bersujud. Ini yang susah didapatkan oleh orang lain. Itulah ketenangan batin, ketenangan jiwa. Nah, begitu ya Bunda. Allahu Akbar. Ya. Nikmat. Tapi ngantuk banget Ustaz. Manusia. Kalau ditanya ngantuk banget, manusia lah. Justru jadi pertanyaan kalau Bapak Ibu nggak ngantuk. Ya. Jangan-jangan ada sesuatu nih, minum suplemen apa ini supaya nggak ngantuk. Kita mah nggak usah pakai suplemen. Nggak usah pakai vitamin-vitamin. Kita cukup suplemen kita, vitamin kita apa? Ya. Apa yang saya sampaikan? Itulah amalan-amalan. Ya. Bagaimana amalan Al-Fatihah 41 top chair. Bagaimana amalan Al-Fatihah 313 luar biasa. Datang langsung ke Pondok Sehat Molomo menyampaikan testimoninya. Demi Allah Ustaz. Sejak saya bangun ya, tengah malam, kemudian bertahajud, bertilawah, walaupun masih terbata-bata Ustaz. Kemudian saya amalkanlah Al-Fatihah 313. Itu omset saya di luar nalar. Tiba-tiba ada lagi yang datang dari Kalimantan. Pak Ustadz sejak ikut munajat ke Darul Pintu Langit. Tadinya saya punya hutang 1,6 M. Alhamdulillah. Lunas Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Setelah saya ikuti munajat ke Darul Pintu Langit, Allah berikan saya titipan amanah berupa janin. Amin. Macem-macem. Dan itu nggak bisa direkayasa.
Nggak bisa kita kong kali kong skenario. Ya makanya aku bilang orang-orang yang menganggap ini skenario, bukan, bukan skenario. Murni, murni, asli loh. Nah, Allah, Bapak Ibu, Allahu Akbar. Asli loh. Ya iya. Skenario Allah itu indah. Ya. Masalahnya sekarang kita mau nggak? Kan di situ. Masalahnya sekarang kita mau nggak? Sanggup nggak? Ada yang mau tapi nggak sanggup. Ya, ada yang mau. Tapi, aduh boro-boro bisa bangun jam 00 Ustaz. Bangun jam 3 aja berat banget mata ini. Ya, Allahu Akbar. Ya, tadi malam jujur Bu, kondisi saya sedang ngedrop tadi malam itu. Agak sedikit hareeng lah cek Sunda nama. Nah, sehingga saya nggak bisa ke masjid. Langsung tidur karena kecapean siang. Ya, saya bilang apa sama Allah? Ya Allah, tetap bangunkan saya jam 00 ya Allah. Bagaimanapun, selama saya masih hidup, bangunkan saya jam 00. Allah itu maha kasih. Allah itu maha sayang. Allah itu maha bijak. Setengah 12 dibangunin. Allahu Akbar. Setelah saya bangun, ya saya ingat ada ribuan amanah. Maaf, amanah saya bukan hutang ya. Amanah saya penjualan aset. Karena ini adalah jalur bumi saya. Tak lama kemudian di WA, Pak Ustadz gimana? Kok belum ada di tanda-tanda ini? Ah, Masya Allah. Pak Ustadz gimana? Ini masih ngetem ini. Saya cuma bilang, tetap istiqomah. Pasti ada jalan. Tadi jam berapa ya? Jam satuan. Jam 1 lewat. Saya nggak ngaji. Setelah sholat itu nggak ngaji saya. Tapi memang khusus untuk amalan penjualan aset. Kenapa? Karena alhamdulillah Bun. Ya, bulan ini berapa biji keangkat. Dan ini sangat menopang kebutuhan-kebutuhan kami di sini. Ya, operasional pondok ini bukan kecil Bunda. Operasional saya dakwah kayak gini secara finansial bukan kecil, gede. Ya. Tapi Allah Maha Kaya. Saat sudah mulai kikuk, 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 udah bunyi-bunyi keuangan, tiba-tiba dapat laporan, Pak Ustadz, ada beberapa aset yang keangkat. Alhamdulillah. Ya Allah, Allah itu Maha Kaya. Di saat hambanya butuh, ada aja. Allahu Akbar. Ya, selamat ya. Yang asetnya terjual, ada tiga aset terjual. Selamat. Alhamdulillah Allah redho. Nah, sehingga dari jam 1 lewat, saya wirid untuk penjualan aset karena beberapa yang mendesak banget. Dan sudah depan pintu nih ceritanya. Depan pintu sudah. Tapi belum berani memutuskan dibeli apa enggaknya. Makanya minta sama Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya muqallibal qulub.
Wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Kan begitu. Cenderungkanlah hati para konglomerat, orang kaya raya untuk membeli aset-aset yang telah saya doakan. Nah, gitu doa saya itu. Nah, begitupun ayah bunda, ya. Ini yang nonton sekarang, begitupun kita di sini yang punya hutang, nggak gerah-gerah. Ekonomi sedang merosot. Terus apa lagi? Mahligai rumah tangganya sedang diuji. Anaknya sedang diuji, segala macam. Jangan pernah jauhi Tuhan. Jangan pernah jauhi Allah. Suaranya kurang kencang. Mungkin suara HP-nya. Gimana Bu? Udah? Pacebok. Semakin kita diberi, katakanlah tanda kasih sayang Allah itu kan perhatian. Udah ya? Udah cukup. Ibu, analogikannya begini. Seorang ibu, seorang ayah. Ketika masih negur anaknya, itu tanda benci atau tanda sayang? Gini aja nih, biar gampang dipahami. Tanda sayang. Contoh, anak kita yang kecil-kecil ini. Dia main-main di halaman rumah. Ya. Kemudian kita tegur. Nak, hati-hati nak. Di situ ada lubang, di situ ada bahaya. Hati-hati nak. Itu tanda sayang atau tanda benci? Itu tanda sayangnya Tuhan Allah Jalla Jalalu terhadap kita. Begitupun orang tua tadi, ketika orang tua kita masih negur, masih ngucapin salam, masih perhatian, maka bersyukurlah. Berarti dia masih menjalani kodratnya sebagai orang tua. Menjalani kewajibannya sebagai orang tua. Itu contoh. Gitu. Lah kita mah enggak, terbalik. Malah kita anggap Allah enggak sayang sama saya. Allah enggak kasihan sama saya. Ayo. Ibu, bapak, kalau dia masih, enggak usah ke sana. Pasti tuh sayang, supaya kita enggak cilaka. Anakku enggak usah di situ main-main, nanti terjebur. Itu sayangnya terhadap anak. Nah, justru yang paling bahaya itu ketika seorang ayah dan ibu sudah nggak peduli sama sekali, bodoh amat. Masa bodoh ting cek Sunda nama. Ya aku bahasa gue nih, gini kan eloner ya. Agi-agi nih lupa gue. Agak aku apa kok. Ya. Itu udah repot urusan. Kalau sudah muncul bodoh amat, terserah dah. Apatis gue. Sama ini antara suami dan istri, antara anak dan bapak ibu, ya. Antara pimpinan dan bawahan, itu sama semua. Ketika pimpinan masih perhatian, ente nggak usah gitu, berarti itu sayang. Tapi coba seorang pimpinan sudah membiarkan, bodoh amat, itu jebakan, biar hancur sekalian. Nah, begitu. Nah inilah yang kita rasakan saat ini. Ya, ya Allah, ya Rabbi, Masya Allah. Kebayang nggak kira-kira ayah bunda? Ya.
ketika seorang ayah, seorang ibu, ketika seorang suami atau seorang istri, ketika seorang pimpinan, dia hanya diam, 1000 bahasa, dan membiarkan kita kemana arah kita, tanpa adanya teguran, tanpa adanya uh, perhatian. Bayang nggak kira-kira apa yang terjadi? Suami udah cuek terhadap istrinya, bodoh amat. Mau bersolek kayak kemana-mana, mau buka aurat kayak bodoh amat. Coba, kira-kira apa itu? Ujung-ujungnya apa itu? Habis kita. Seorang ayah dan ibu membiarkan anaknya, bodoh amat, saya nggak peduli. Mau ngapain kayak, mau ngapain kayak. Seorang pimpinan yang udah nggak peduli lagi terhadap bawahan. Kata pimpinannya, udah, serah dia lah. Itu tandanya hati-hati. Jebakan Batman sudah masuk. Ketika pimpinan sudah nggak peduli lagi terhadap anak buahnya, berarti siap-siap mau dikasih SP1, SP2, SP3. Itu anak buah. Nah, baru nyambung kan? Nah, baru nyambung. Mungkin di saat pertama kali saya buka tadi itu mudeng itu. Maksudnya gimana sih? Nah, oleh karenanya ujian yang Allah berikan, anggap itu kasih sayang Allah terhadap kita. Jangan dianggap itu sebagai musuh. Jangan dianggap itu sebagai hukuman. Bukan. Allah berikan kita ujian sakit. Ini kayak saya sekarang, Bu. Ini mata saya lagi sakit. Sakit. Ada agak bengkak dikit. Nggak tahu nih. Tiba-tiba aja nih. Allah ngasih ujian. Itu tanda Allah sayang. Allah perhatian. Kenapa? Karena kita merengek-rengek terus. Ini coba saya rubah mindset. Kan Bapak Ibu sendiri kan merengek-rengek kan? Kita sendiri kan merengek-rengek. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Akhirnya Allah menerima rengekan kita. Oh, oh begini Fulan. Oh begini Fulana. Karena kita sendiri merengek ke Allah. Sehingga Allah memperlihatkan kasih sayangnya. Ini mah kita mah terlalu egois manusia. Kita berdoa pengennya yang baik-baik aja terus yang dikabul sama Allah. Kita enggan menerima risiko ujian yang boleh jadi itu adalah cambuk semangat kita. Allah. Begitu ya. Ayo saudaraku pegang tangan saya saat ini. Yuk bangkit, bangun. Ya. Bangunlah engkau dari malasmu. Bangunlah engkau dari kenikmatanmu. Ayo bangun. Ambil air wudhu. Ayo bangun tahajud. Ayo bangun tilawah. Allah. Nah, termasuklah kemarin saya safari dakwah 3 hari di daerah Kota Wali, Cirebon. Setiap ada orang yang bercurhat sama saya konsul, saya selalu berwasiat, jangan pernah lepaskan zikrullah. Jangan pernah lepaskan berzikir kepada Allah. Zikrullah yang di sana apa yang disebut zikrullah, Ustaz? Zikrullah itu adalah mengingat dengan cara sholat, dengan cara ngaji tilawah. Dan wabil khusus saya sampaikan kepada wahai ayah, wahai kakakku laki-laki, adikku laki-laki, pamanku, ayo jangan pernah sia-siakan yang namanya sholat subuh berjamaah di masjid. Bukan di kamar, bukan di rumah, bukan di bilik. Tapi datangilah masjid untuk bersimpuh. Keren kan?
Antum banyak duit, antum kaya raya, tapi hatinya belum dibukakan untuk bersimpu bersujud di tengah malam dan masih menganggap remeh namanya sholat subuh berjamaah di masjid. Mohon maaf, dengan nunggu waktu. Allahu Akbar, walillahilhamd. Nikmat kan? Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yuk, sama-sama bangun semangat kita. Tetap semangat. Tapi Pak Ustaz, setiap apa yang saya lakukan kok kayak sial ya. Bu, nggak ada kalender sial di kalender itu. Nggak ada. Sabar aja. Itu hanya unsur keberuntungan. Allah sedang menguji antum. Iya Pak Ustaz, saya dari pagi udah jalan, mikul dagangan, sampai sore. Saya baru dapat satu, itu pun Rp5.000. Oh, itu tanda kasih sayang Allah. Udah gitu aja. Boleh jadi, tadi Bapak keluar rumah, nggak sholat ya, langsung jalan. Iya Pak Ustaz, kalau saya sholat dulu, nggak keburu. Wah, akhirnya apa? Dunia yang diutamakan, akhirat yang kedua. Ini yang keliru. Pagi-pagi bangun, dengan niat mau berangkat menjemput rezeki. Masjid udah bicara nih, ini masjid udah ngomong nih. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ya, diabaikan. Alasannya apa? Kalau saya sholat dulu Ustaz nanti nggak dapat itu. Padahal itu yang manggil tadi itu muazin, tapi itu panggilan Allah. Padahal apa yang terjadi? Pemilik rezeki yang mau dijemput ono, nih dengerin. Pemilik rezeki yang mau dijemput sono, yang bela-belain berangkat subuh-subuh, sekalipun lagi azan berangkat. Untuk mengejar siapa? Untuk mengejar rezeki. Padahal dia lupa. Itu pemilik rezeki itu ada di sini yang barusan manggil. Ini barusan yang manggil ini. Siapa yang manggil? Itu muazin yang manggil, tapi hakikatnya Allah yang manggil. Ya. Ini kenapa ya? Tes. Gimana Bu? Keluhannya suara. Gimana suaranya? Coba. Dia membela-belain itu. Tapi dia lupa. Yang punya rezeki itu di sini barusan manggil. Pas nyampe di sana, itu rezeki udah mau diambil. Kagak jadi. Kenapa? Karena pemiliknya nggak ngizinin. Inilah analogika orang-orang yang pagi-pagi berangkat, pulang malam tapi nol. Nah, ya. Sekali lagi, inilah ya, yang saya sampaikan. Ya. Ini maaf ya, maaf. Ya. Orang-orang ya yang udah sibuk-sibuk nih nyari ini. Tapi dia lupa pemiliknya tuh di sini nih di sini nih, di masjid pemiliknya. Ayo
Rubah sekarang. Rubah sekarang. Allah dulu. Allah lagi. Allah terus. Ya, itu. Karena kalau enggak nanti repot. Terkadang barang itu udah depan mata ini udah mau diambil gini, kagak jadi diambil. Kenapa? Karena Allah belum redo. Nah, oleh karenanya ayo minta redo Allah dulu. Ya. Ini mohon maaf saudaraku jangan tersinggung ya, mobil khusus ya yang bapak-bapak mau berangkat. Ini saya bicaranya subuh ya. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya itu masuk akal lah masih. Tapi mobil khusus untuk subuh nggak ada nego. Kecuali pesawat terbang. Pesawat terbang pun masih ada, masih bisa tayamum di atas sholat. Ya, itu aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo sekarang rubah mindset. Rubah pola pikir kita. Terkadang rezeki depan mata ludes. Kita lupa sama Tuhan. Niat kita ninggalin azan tadi, niat kita ninggalin sholat tadi, tujuannya apa? Agar kita mendapatkan rezeki yang banyak. Kenapa? Karena rebutan. Itu yang keliru fatal. Ini wabil khusus subuh ya. Kalau untuk zuhur, asar mungkin masih masuk akal. Begitu. Allahu Akbar. Nah, yuk kita berdoa. Kita minta kepada Allah. Ibunda ya, ayo minta sama Allah. Yang asetnya belum laku, yang hutangnya masih ngetem, yuk minta sama Allah. Bagi Allah makun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, ada aja jalannya. Kun fayakun. Itu Allah. Allahu Akbar. Yuk, siapkan air. Ya, ini saya juga ingin rukyah mata saya. Ya Allah, kok sakit banget. Jadi awal mulanya ini teh kayak belek begitu, tapi nggak ada. Cuma kayak bengkak nih. Ada apa ini? Mohon doanya ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yuk sama-sama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil hamdasyah. Hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa. Mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wa ya qadiyal hajat istajib. Allahumma ighfir laha Allahumma ighfir laha warhamha wa'fiha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fiha. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa'fiha. Tusanillahu man ajazani. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Arif. Ustazuna Abah Guru Sukumbu. Ustazuna Kiai Haji Muhammad Ali Abdullah Tungkal. Jamil muslimin wal muslimat. Sebutkan namanya masing-masing. Orang yang sudah wafat. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzubillahi
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ruqyah. Bisyifa'il Qur'anil azim, bisyifai suratil Fatihah. Binatis syifa, kami niatkan untuk obat ya Allah semuanya ya Allah. Tanpa terkecuali. Yuk. Allahumma rabbana. Minta sama Allah. Allah sembuhkan kita dari segala penyakit kita ya. Bisa ada aku baca inna ma yastajibul ladzina yasma'una mauta, itu dipegang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin alladzi khalaqani alladzi khuwaitani wa idza maridtu wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa yurduka bi khairin fala radda li fadli Allahumma ya syafi ya ma'afi ya kafi makafi kasya wa kafi ibnu ummatika semuanya. Min syarri wajhi waswaskan wal jin warsul jizami, khususon sebutkan penyakitnya, dipegang ya, ditepuk-tepuk ya Allah, angkatlah penyakitku ya Allah. Bihaqqillah innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhumullah subhanahu. 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 Innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhumullah. Minal abdi zalili asi al mutahhir ilal malikil kabiri jabari kahari ghafaril ladzi la ilaha illahu rabbi anni masyana durru anta arhamar rahimin rabbi anni masyana durru anta rabbi anni masyana durru anta arhamar fasayakfikahumullah fasayakfikahumullah wassamil alim fasayakfikahum unazila mutafarikatan unazila mutafarikatan unazila mutafarikatan unazila mutafarikatan unazila mutafarikatan unazila mutafarikatan sayakfikahum innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatu innama yastajibul ladzina mauta yabatu innama yastajibul ladzina yasma'ul mauta yabatuhumullah summa ilaihi raji'un. Ya Allah, angkatlah seluruh penyakit kami, penyakit lahiriah, penyakit batiniah ya Allah, khususon penyakit kami semua ya Allah, angkatlah semuanya ya Allah. Ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah, ukhrud ya Allah. Bibarakah al-Fatih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yuk, sesi terakhir minta sama Allah. Allah angkat derajat kita. Allah lunasi hutang-hutang kita. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah ruah bagai air Zam-Zam yang tidak akan pernah habis-habisnya. Yuk minta sama Allah. Jangan takut. Bagi Allah, maka kalau Allah sudah berkehendak, ada aja jalannya. Ya Allah, Ya Hanan, Ya Manan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni, Aghnina Ya Allah. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dan. Allahumma rzuqna ya Allah. Allahumma rzuqna ya Allah. Berikanlah kami kemudahan kelancaran rezeki ya Allah. Allahumma barik lana fi auladina. Allahumma barik lana fi ummahatina wa abina ya Allah. Istajib doana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa. Allahumma arinal haqqa wa arinal batila batila. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa khassil maqasidana ya Allah. Wa hasil maqasidana ya Allah. Wa hasil maqasidana ya Allah.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma barik lana. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Inna hadza la rizquna ma lahu. Yuk sama-sama. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Wabil khairi ya fattahu fafta. Wabil huda wali rizki ya razaqu kulli musahila. Ulama dakhalu min haitsu amarhum ma kana yub'an Allah min syai'il hajatan fi nafsi aku qadaha. Allahumma rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yunin wattaqina ya rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya Allahumma arzuqna ziyaratal ya Allah kami mohon berikanlah kami rezeki yang berlimpah bagaikan air zam-zam mengalir yang mengalir terus. Ya Allah takdirkanlah kami jadi hamba-Mu yang kaya raya. Takdirkanlah kami hamba-Mu ya Allah yang kaya raya. Tidak akan pernah bisa miliarder dermawan, harta dermawan ya Allah. Berikanlah kami harta kekayaan. Berikanlah kami harta kekayaan. Berikanlah kami kekayaan harta. Berikanlah kekayaan ilmu. Berikanlah kami kekayaan hati. Berikanlah kami kekayaan iman ya Allah. Wabil khair ya fatah fatah wabil huda wal rizqi ya razaq. Walamma dakhalu min haitsu amruhum ma kana. Dhaha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah lindungilah kami semua ya Allah. Angkatlah seluruh penyakit kami ya Allah. Lindungilah kami semua ya Allah. Berikanlah kami kesehatan panjang umur mudah rezeki. Rabbana atina fid dunya hasanah. Khususon hajati. Khususon hajati. Stajib doana ya Allah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stajib doana ya Allah, bikabuli doana ya Allah, qad hajatina ya Allah. Stajib doana ya Allah, stajib doana ya Allah. Terima kasih ya Bunda. Insya Allah sampai ketemu jam 00. Yuk kita lanjutkan perbanyak istighfar. Istighfar, istighfar. Perbanyak istighfar. Agar Allah ijabah doa-doa kita semua. Pasti. Terima kasih. Istighfar. Subhanallah bihamdihi subhanallah azim itu 100 kali. Salatu wassalamu bi'adadi ma fi itu 33 kali sholawat istighfar. Insya Allah ibu sembuh ya nanti semuanya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Astagfirullah.